Bangsa Israel dibilangin nggak bisa-bisa, nggak denger-denger, nggak tobat-tobat. Tapi suara kenabian tetap di posisinya. This is truth. Anda nggak mau mendengar truth, it's okay seolah-olah, tapi Anda akan kena konsekuensinya. Shalom Bapak Ibu, jemaat, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 5, di sini diceritakan mengenai Naaman yang kena kusta. Seorang panglima Aram yang sangat terkenal, jago perang, tapi dia kena kusta. Elisa bilang sama Naaman, kamu kalau mau sembuh mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman dikisahkan marah di situ karena sungai-sungai di Aram lebih bersih daripada sungai Yordan. Tetapi prajurit-prajurit bawahannya Naaman ngingetin, bukankah kalau perintahnya lebih sulit, Bapak akan lakukan? Akhirnya singkat cerita Naaman melakukan hal itu dan dia sembuh, saudara-saudara. Ketika Naaman sudah sembuh, Naaman mau memberi kepada Elisa perak segala macam, pakaian segala macam. Wah, Elisa bisa jadi orang yang kaya. Tetapi Elisa menolak hal itu. Nah, diam-diam ketika Elisa menolak, si Gehazi ini bujangnya kepengen dan dia menghampiri Naaman dengan berbohong. Lalu diberikanlah semua perak dan potongan-potongan pakaian itu. Saya bacakan sedikit ya saudara-saudara ya. Ayat ke-26, Gehazi telah menerima perak dan dengan itu Gehazi bisa membeli kebun-kebun. Kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki, budak perempuan. Jadi kebun-kebun, tanah-tanah, terus kendaraan, terus properti yang lebih murah. Jadi dia bisa beli tanah. Dia bisa jadi juragan tanah. Saudara bisa bayangkan dengan penggambaran di ayat 26 ini, betapa banyaknya harta materi yang diterima sama Gehazi. Banyak banget, dia bisa beli kebun, bisa beli kebun-kebun, bisa beli kendaraan. Waktu itu kendaraannya itu kambing domba, lembu sapi, dan properti yaitu budak. Jadi ini harta yang sangat banyak sekali. Nah saudara, ketika diketahui oleh Elisa bahwa Gehazi menerima itu, Elisa mengutuk Gehazi. Kustanya Naaman pindah ke kamu, sampai kepada keturunanmu. Dia begitu terima berita itu langsung kena kusta putih kayak salju. Baju saya ini mungkin belum putih sekali ya, putih kayak salju, bayangkan saudara-saudara. Saudara, pertanyaannya, Elisa itu kejam apa enggak? Elisa itu kejam atau enggak, saudara? Saudara, kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 5, pasal 6 ya, ini yang saya renungkan. Saudara, Gehazi itu siapa sih? Gehazi itu bujangnya Elisa. Dia pasti mendampingi Elisa. Dia pasti melihat mujizat-mujizat yang Elisa buat. Kalau saudara baca di sini ada kapak timbul mengapung. Ada nabi-nabi tuh mau bikin rumah, tiba-tiba kapaknya tenggelam. Sama Elisa ditaruh sepotong kayu yang dari dasar sungai itu bisa naik kapaknya. Ajaib sekali. Lalu kalau di pasal 6 ya, saudara baca 2 Raja-Raja 6, itu Elisa dikepung sama tentara Aram. Ya, ketakutan bujangnya. Elisa bilang, coba buka lagi matamu, lihat
Ternyata di belakang tentara Aram ada tentaranya, tentara bala malaikat tentara surga, kuda berapi. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya melihat yang namanya bujang seorang nabi, itu dia melihat, menyaksikan betapa besarnya kuasa Allah. Besar sekali. Kalau kita baca Elia, Elisa, mujizatnya banyak banget. Buli minyak yang tidak habis-habis, lalu anak seorang janda yang dibangkitkan. Itu Gehazi itu terlibat di semuanya itu. Kalau kita baca mundur ya, 2 Raja-Raja 4:3. Kenapa kok saya ngomong begini? Saudara, saya merasa bahwa apa yang dialami oleh Gehazi sebenarnya sesuatu yang pantas gitu. Sesuatu yang layak. Mungkin saudara berpikir, kejam juga ini ya Bapak ya, berani menyimpulkan hal seperti itu. Saudara, kalau kita baca Alkitab, nggak ada dialog. Tidak ada dialog antara Elisa sama Gehazi. Kamu kenapa gitu? Kamu jadi orang yang bertobat, yang baik. Kamu mengaku salah nggak? Kalau ngaku salah, aku kasih kesempatan kedua nih. Saudara, tidak ada dialog seperti itu. Kesannya tidak ada kemurahan dan kasih karunia kan? Tapi saya pikir saudara ya, Alkitab kalau kita renungkan, Allah kita itu from the beginning itu penuh dengan mercy, merciful dia. Penuh dengan anugerah. Kalau sampai terjadi keputusan yang begitu telak dan keras seperti ini, saya percaya Gehazi itu orang yang sudah cukup menerima kasih karunia Tuhan. Kalau ditanya, saya ngebayangin saudara ya, kalau Elisa dialog sama Gehazi, gimana? Kenapa? Gitu ya. Ini orang seperti Gehazi, saudara bisa tebak. Dia punya 1001 macam alasan untuk membenarkan ketamakannya. Elisa punya 1001 macam kalimat yang bisa diadres, dialamatkan kepada Gehazi. Percuma kan suara kenabian itu. Saudara ingat konten yang saya buat beberapa waktu yang lampau? Suara kenabian itu juga membutuhkan kerendahan hati. Kalau enggak, percuma suara kenabian itu. Bangsa Israel dibilangin enggak bisa-bisa, enggak dengar-dengar, enggak tobat-tobat. Tapi suara kenabian tetap di posisinya. Dia adalah suara kenabian. This is truth. Anda enggak mau mendengar truth, it's okay seolah-olah, tapi Anda akan kena konsekuensinya. Saudara, saya cuma ingin berefleksi dari bagian ini. Mari kita jadi orang yang menjaga hati kita. Apa yang dominan di dalam hati kita? Saya membaca bagian ini, Gehazi dikuasai oleh ketamakan. Dikurang berkat apa sih? Dikurang lihat apa sih? Mujizat yang kayak gimana yang belum dia lihat? Saya percaya too much kasih karunia Allah buat Gehazi. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan, dia akan mendapatkan hukuman juga yang pantas buat dia. Saudara, mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu, didominasi oleh sesuatu. Sehingga kita nggak lagi bisa dibilangin sama orang. Kalau ada orang bebal di sekeliling kita juga, kita nggak perlu banyak ngomong sebetulnya. Karena dia akan membangun alasan-alasan. Selamat merenung. Mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan, bahan refleksi yang baik. Happy Sunday, Tuhan berkati.